Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, alhamdulillah tentunya pada siang hari ini puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa bertemu lagi ya dalam pembelajaran biologi. Ya, hari ini kabar-kabar yang mungkin kita peroleh, perkembangan kasus COVID di negara kita alhamdulillah sudah mulai terkendali anak-anak ya. Namun hendaknya kita tidak lengah dengan senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari paparan virus COVID-19 ini. Ya, yang ingin Pak Son ingatkan adalah selalu menerapkan protokol kesehatan, ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan selalu menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kalian saat ini juga dalam kondisi sehat sehingga bisa maksimal ya pembelajaran pada siang hari ini. Untuk memulai pembelajaran seperti biasa, kita akan mulai dengan berdoa kepada Ketua Kelas. Alex, silakan dipimpin berdoa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Bismillah. Amin. Ya, terima kasih Alex. Sepertinya hari ini Pak Son dilihat sudah lengkap, betul tidak Alex? Ada yang izin tidak anak? Baik, untuk hadiah siswanya semuanya insya Allah lengkap Pak. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Saya harap semuanya ikut bernyanyi. Bersama-sama telah kita nyanyikan lagu Bangun Pemudi. Pemuda ini mengingatkan bagaimana perjuangan para pemuda di tahun 45 meraih kemerdekaannya. Tentunya jangan sampai kemerdekaan yang telah dirasakan hari ini tidak kita syukuri. Semangat lagu tadi saya harap bisa diresapi oleh kalian, para pemuda, pionir bangsa yang akan membawa bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang ya. Amin. Baik, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa? Ada yang ingat tidak? Pertumbuhan dan perkembangan. Hari ini kita akan membahas subbab terakhir, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya. Namun sebelum Pak Son dilanjutkan, tentu kita akan mereview kembali. Ya, Pak Sony akan memberikan challenge untuk kalian. Siapa yang bisa menjelaskan hormon pertumbuhan pada tumbuhan kemarin? Siapa yang mau berani menerima challenge dari Pak Sondi? Anya, Pak. Oke, Anya. Siap ya? Nanti kita lihat berhenti di mana. Hormonnya kamu sebutkan fungsinya. Ya, asam absisat. Silakan Anya. Asam absisat menghambat perkecambahan biji, sama itu mempertahankan tumbuhan jika nggak sesuai sama lingkungannya. Ya, betul. Siapa lagi yang berani untuk menerima challenge dari Pak Sondi? Oh iya, Pak. Ya, oke. Auksin, silakan. Fungsi aksin itu yang pertama merangsang dominasi apikal, yang kedua merangsang akar, merangsang kambium, pembelahan sel, dan partenokarpi atau buah tanpa biji. Ya, betul. Ada lagi yang masih ingat nggak? Auksin ini mempengaruhi arah dari tumbuhnya apa? Tumbuhnya tanaman. Iya, arah tumbuhnya batang ya. Betul sekali Alia. Jadi setelah kita mereview ulang materi sebelumnya, nah untuk materi pada pembelajaran hari ini, saya akan membacakan dulu indikator dan tujuan pembelajaran ya. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis perkembangan embrionik dan pasca embrionik pada hewan. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini setelah mengamati
mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis dan menyimpulkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis faktor perkembangan embryoik dan pasca embrionik pada hewan. Dan yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, peserta didik dapat menunjukkan sikap aktif, kreatif, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita lihat di sini, gambar ini berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, Pak Sony mengajukan pertanyaan. Coba baca Yoga pertanyaannya. Dilihat dari aspek pertumbuhan dan perkembangannya, apakah perbedaan antara bayi, anak-anak, dan individu dewasa? Oke, terima kasih. Nah, siapa yang bisa menjawab perbedaannya apa nih? Keisha, Pak. Silahkan Keisha. Kalau menurut dari ukurannya, Pak. Ya, ukurannya. Oke, berarti hubungannya dengan ukuran bayi, anak-anak, dewasa itu berbeda ya? Ada lagi mungkin? Farel, Pak. Farel. Silakan Farel. Kalau saya dari ngeliatnya langsung mikir kemampuan reproduksinya, Pak. Oke, bagaimana menurut Farel kemampuan reproduksinya? Perbedaannya di mana? Dari anak-anak itu masih berkembang, saat di dewasa mematang, dan saat lansia sudah mulai menurun. Oke, betul. Berarti ini kaitannya dengan proses pertumbuhan atau perkembangan, Farel? Perkembangan, Pak. Perkembangan. Ya, tentu kita masih ingat perkembangan itu kaitannya dengan fungsi organ-organ reproduksi yang sudah mulai bisa dipergunakan untuk bereproduksi. Satu lagi mungkin ada yang mau menambahkan, barangkali juga mau menyanggah, boleh, silahkan. Dari psikologisnya, Pak. Menurut Junita bagaimana secara psikologis? Jadi kalau kayak masih bayi kan masih belum tahu apa-apa gitu ya. Kalau udah dewasa psikologisnya udah matang, jadi misalkan sudah tahu mana yang baik dan benar. Jadi ini lebih ke arah perkembangan gitu. Ya, betul. Nah, kita tahu bahwa anak-anak itu belum bisa diberikan tanggung jawab ya, karena memang kemampuan berpikir dan mengambil keputusannya masih belum matang ya, jadi masih ragu-ragu. Oleh karena itu biasanya kita mendapatkan KTP di usia berapa? 17. 17, Pak. Nah, itu dianggap sebagai orang yang sudah masuk ke tahap dewasa awal ya. Baik, terima kasih kalian sudah menjawab permasalahan kontekstual tadi. Nanti silahkan isi ya tuh jawabannya di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Saya akan menampilkan video, kalian amati video ini supaya kalian bisa memahami apa yang mau kita pelajari pada siang hari ini ya. Kembali lagi bersama Dunia Biologi. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan tidak berbeda jauh dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia terjadi pada seluruh bagian tubuh, berbeda dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang hanya terjadi di daerah meristem, terutama ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia terdiri atas dua tahap, yaitu tahap embrionik pada saat dalam kandungan dan tahap pasca embrionik setelah dilahirkan utuh. Proses pertumbuhan zigot menjadi embrio akhirnya berkembang menjadi janin atau fetus. Proses tersebut berlangsung di dalam rahim atau uterus induk betina. Masa pertumbuhan janin disebut dengan kehamilan atau gestasi. Pada manusia, masa kehamilan sekitar 9 bulan dan jika usia kandungan sudah cukup, maka janin akan dikeluarkan dari dalam uterus melalui proses kelahiran. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika kamu mempunyai pertanyaan atau request materi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, tadi setelah kita melihat tayangan video, secara garis besar ya, kalau tadi kalian lihat, apa perbedaannya? Kayak Pak. Ya, boleh Keisha, silahkan. Kalau di tumbuhan itu ada situs pertumbuhannya yang spesifik kayak di meristem gitu. Kalau di hewan itu lebih menyeluruh gitu. Betul, itu dijelaskan di video di awal-awal. Yang membedakannya adalah peran dalam proses pertumbuhannya. Tentu kalian masih ingat ya, jaringan meristem itu sifatnya bagaimana? Selalu aktif mengalami mengalami pembelahan. Nah, pada hewan tidak seperti itu anak-anak. Sebelum terbentuknya pohon akan terbentuk satu persatu dulu kan organnya ya. Kalau waktu berkecambah, yang pertama nanti muncul calon organ akar dan batang ya, radikula, plumula. Tapi kalau manusia dilahirkan pada waktu sudah lahir ya sudah lengkap, ada tangan, kaki, kepala dan organ lainnya. Tidak seperti tumbuhan
pertumbuhan. Karena tadi jaringannya akan mengalami pertumbuhan secara merata. Terima kasih, pertanyaan saya sudah dijawab dengan baik oleh Keisha ya. Mudah-mudahan yang lainnya nanti bisa dapat kesempatan lagi di pertanyaan atau kesempatan yang nanti saya berikan. Baik, kita lanjut lagi anak-anak. Ya, jadi ini ya mind map-nya ya. Ada fase pertumbuhan pada manusia atau hewan, yaitu fase embrionik dan pasca embrionik. Ini nanti yang akan menjadi tugas kalian untuk dibahas di kelompok. Nah, sekarang Bapak sudah berpindah slide. Oke anak-anak, sekarang kita sama-sama kenali dulu. Gambar nomor 1 ini adalah fase embrio ya, fase embrio. Nah, dimulai dengan fertilisasi dulu, kemudian dilanjutkan dengan pembelahan sel, dan yang kita lihat di sini tahapan fase embrionik. Yang gambar nomor 2 ada yang tahu nggak? Ini udah ada yang pernah lihat secara langsung belum hewan ini? Aksolot ya Pak? Iya, aksolot. Di sini coba kalian lihat, kira-kira ada hubungannya dengan proses embrionik atau pasca embrionik kalau dari gambar ini? Pasca, Pak. Pasca ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada kaki depannya ini mengalami luka atau putus. Nah, dia memiliki kemampuan regenerasi yang nanti kalian bahas. Salah, ini harusnya gambar ketiga ya, bukan gambar kedua. Ini gambar apa? Proses Metamorfosis, Pak. Metamorfosis. Siapa yang berani untuk mengemukakan permasalahan kontekstual? Masing-masing satu gambar, satu permasalahan kontekstual. Silakan langsung ditulis. Di sini ada sticky notes-nya ya. Sticky notes-nya ada. Tadi sudah Pak Son di-share juga di chat ya. Silakan yang mau berpartisipasi satu pertanyaan dari satu gambar ini. Ya, sudah ada 3 orang ya, masing-masing mewakili satu pertanyaan. Aleta, sekalian dibacakan Aleta, pertanyaan dari kamu nak. Pertanyaan dari saya, mengapa kemampuan regenerasi hewan berbeda-beda? Ada yang kemampuannya rendah dan ada yang kemampuannya lebih tinggi. Ini terkait dengan salamander atau axolot ya. Dia punya kemampuan untuk membentuk organ yang hilang. Hampir sama seperti Cicak. yang punya cicak. Cicak punya kemampuan regenerasi yang tinggi juga. Pada saat apa? Ada yang tahu nggak? Suara putus, Pak. Iya, betul. Oke, selanjutnya Junita. Silakan Junita dibaca pertanyaan kamu nak. Pertanyaan dari saya itu mengapa ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang tidak? Baik, nanti kita akan diskusikan ini. Oke, Haikal. Sekalian dibaca Haikal pertanyaannya. Apakah pertumbuhan dan perkembangan pada semua hewan melalui fase embrionik dan pasca embrionik yang sama? Ya, nah jadi tadi ada 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan ini nanti sebagai bahan untuk diskusi kelompok. Nah, setelah ini kalian akan membahas pertanyaan dari teman-teman. Ya, satu pertanyaan tadi dibahas oleh satu kelompok. Jadi kelompok 1 membahas pertanyaan nomor 1 dan seterusnya. Kemudian pertanyaan tadi dan pertanyaan terkait dengan hasil tayangan video itu nanti dipresentasikan ya. Oke, baik anak-anak. Saya akan membagi kalian menjadi 3 ruang breakout room. Ya, silakan waktu untuk membuat presentasi dan diskusi adalah 15 menit ya anak-anak ya. Silakan masuk sesuai dengan roomnya masing-masing. Habis itu blastomer melalui proses mitosis lagi, terus kumpulan bola selnya namanya morula. Ya, betul tuh Keisha. Itu tahapan morulasi berarti ya Keisha ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah dibuat presentasinya? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Ada lagi yang saya bagikan artikel dari Kompas kalau saya nggak salah deh. Atau yang di LKPD ya? Coba deh. Itu ada beberapa poin, ada 3 kalau nggak salah yang menyebabkan dia itu lebih tinggi tingkat regenerasinya. Kalau salamander atau axolot tadi bisa kakinya putus tumbuh lagi. Oke anak-anak, nih sebentar lagi kita sudahan ya. Kayaknya kalau nanti Junita bisa buka linknya, ditambahkan aja ya untuk pembahasan presentasinya ya. Coba. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, saya akan ke room utama. Nanti saya akan tutup semuanya ya. Ya, baik. Sepertinya sudah semuanya berkumpul di room utama ya, anak-anak ya. Untuk presentasi kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Silahkan di share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha dan hari ini
kelompok saya berisi Farel, Haikal, Echa, dan Aleta akan presentasi mengenai pertumbuhan pada hewan, lebih spesifiknya pada fase embrionik. Untuk fase pertama dalam fase embrionik yaitu pembelahan sel dan morula. Zigot ini akan menebal lalu membelah secara mitosis menjadi 2 sel, seperti yang ada di foto ini yang paling kiri. Nah, lalu masing-masing sel dari 2 sel ini akan membelah lagi dan akhirnya membelah menjadi 4 sel. Lalu 4 sel ini akan mitosis lagi, membelah terus sehingga kumpulan bola sel embrionik ini disebut morula. Untuk selanjutnya ini adalah proses pada tahap akhir fase morula, di mana sel-selnya membelah dan itu terjadi sehingga di bagian tengahnya terbentuk cekungan atau lubang yang berisikan cairan. Nah, cekungan ini disebut blastosol. Bentuk cekungan blastosol ini bervariasi. Pada jenis vertebrata ada yang berbentuk bola dengan lubang di tengah, ada juga yang meluas di keliling sel. Setelah blastulasi ada gastrulasi. Gastrulasi adalah di mana sel-sel pada salah satu sisi dari blastosol bermigrasi ke arah sisi yang lain, di mana ruang blastosol mengempis, sehingga membuat blastofor, dan terbentuk 2 lapisan jaringan embrionik, ektoderm dan endoderm, dan diantaranya adalah mesoderm. Morfogenesis. Morfogenesis adalah proses pertumbuhan dan diferensial sel-sel individu menjadi jaringan, kemudian menjadi organ, dan akhirnya menjadi organisme yang dapat kita kenal. Ya, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Haikal, yaitu apakah pertumbuhan dan perkembangan pada semua hewan melalui fase embrionik dan fase embrionik yang sama. Nah, berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan, yaitu sebenarnya secara umumnya hewan itu melalui fase yang sama dalam pertumbuhan maupun perkembangannya, yaitu fase embrionik dan fase embrionik. Tapi yang membedakan itu ada di fase embrioniknya, yaitu di mana ada hewan-hewan yang melakukan metamorfosis dan regenerasi, tapi ada juga hewan-hewan yang melakukan regenerasi aja. Oke, itu saja untuk presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dan teman-teman kelompok saya ingin presentasi tentang fase embrionik. Jadi untuk diferensiasi merupakan proses tumbuh dan berkembangnya sel ke arah fungsi khusus yang tidak dimiliki oleh sel asal. Proses ini yang menyebabkan sekumpulan sel menjadi berbeda-beda dalam struktur, fungsi, dan perilaku. Diferensiasi berlangsung waktu embrio. Yang kedua ada imbas embrionik. Imbas embrionik adalah suatu pengaruh lapisan-lapisan dinding tubuh embrio dalam pembentukan suatu organ tubuh pada makhluk hidup. Sel-sel yang berdekatan ini dalam embrio dapat menyebabkan diferensiasi sel-sel lainnya. Organogenesis adalah proses pembentukan organ dari turunan 3 lapisan embrionik yang menghasilkan diferensiasi jaringan embrional, yaitu ada ektoderm, tubuh diferensiasi menjadi susunan saraf pusat dan tepi, epitel perasa telinga, hidung, dan mata, epidermis termasuk rambut dan kuku. Oke, jadi sekarang saya ingin menjawab pertanyaan Alda tadi, yaitu mengapa ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Karena adanya keanekaragaman hayati ekosistem membuat kondisi lingkungan bermacam-macam. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang tidak bisa hidup di semua kondisi lingkungan. Oleh karena itu, cara hewan tumbuh dan berkembang itu menyesuaikan sesuai dengan tempat tinggalnya. Kelompok 3 bisa di-share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan mempresentasikan tentang fase embrionik. Yang pertama yaitu regenerasi. Regenerasi adalah kemampuan hewan untuk memperbaiki sel jaringan atau bagian tubuhnya rusak, hilang. Metamorfosis sempurna adalah proses daur hidup hewan yang menyebabkan bentuk tubuh hewan tersebut saat lahir atau menetas mengalami perubahan besar di bentuk dewasanya. Morfosis tidak sempurna adalah proses daur hidup hewan yang menyebabkan bentuk tubuh hewan tersebut saat lahir atau menetas tidak mengalami perubahan besar di bentuk dewasanya. Dan yang tadi yaitu mengapa salaman dulu saat mengalami kerusakan pada jaringan tubuh dapat tergantikan lebih baik dan lebih cepat. Jadi yang pertama itu karena adanya sel kekebalan yang biasa disebut makrofag.
Nah, karena makrofag juga, salamander dapat meregenerasi bagian anggota tubuh yang terputus tanpa perlu melukainya. Yang kedua ada karena salamander itu bersifat neotoni atau memiliki kemampuan untuk awet muda. Lalu yang terakhir adalah adanya gen LIN28A. Nah, adanya gen ini tuh membuat hewan sama manusia juga dapat menyembuhkan diri dengan baik pada saat usia yang masih muda dibandingkan yang sudah tua. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk kita semua ya, karena sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan, silahkan, Jamil. Jadi di tahap pasca embrio itu karena adanya pertumbuhan dan perkembangan, individu tuh jadi dewasa, terus bisa menghasilkan keturunan. Jadi pasca embrionik itu fase pertumbuhan dan perkembangan setelah masa embrio ya. Jadi penyempurnaan alat-alat reproduksi setelah kita dilahirkan. Nah, pada tahapan pasca embrionik pada hewan kita sebut dengan metamorfosis dan regenerasi. Oke, satu lagi saya minta ada yang bisa menyimpulkan. Ale mungkin? Oke, baik. Kesimpulan yang selanjutnya, embrio itu mengalami beberapa tahap, yaitu dari proses fertilisasi, setelah itu terbentuk zigot yang mengalami proses pembelahan. Nah, tahap embrio ini dikelompokkan jadi beberapa fase, yaitu fase morula, kemudian fase blastula, fase grastula, fase diferensiasi, dan setelah itu organogenesis. Ya, baik. Ya, terima kasih ya, Ale. Diskusinya mungkin kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan dari kalian. Yang pertama saya mengapresiasi untuk hasil diskusi dan presentasi kalian. Nah, kita sekarang masuk ke tahapan penutup. Ada yang bisa berani untuk merefleksikan pembelajaran kita pada siang hari ini? Apa saja yang sudah kalian peroleh dari hasil pembelajaran pada sore hari ini? Saya mau nyoba, Pak. Silakan, Devsya. Jadi dari tadi pas presentasi itu saya memahami bahwa proses pembentukan jaringan dan organ pada hewan, pada manusia itu ada fase embrionik sama fase pasca embrionik. Hewan yang dapat melalui proses metamorfosis dan regenerasi itu hewan vertebrata atau yang tidak punya tulang belakang. Terus hewan yang hanya mengalami tahap regenerasi itu cuma hewan vertebrata atau yang punya tulang belakang gitu, Pak. Oke, baik. Keisha memperoleh tambahan informasi ya. Baik, terima kasih refleksi dari Keisha barusan. Dari hasil pertemuan kita pada hari ini, saya bingung ini untuk menentukan kelompok mana yang terbaik karena semuanya ternyata terbaik ya menurut saya. Pada pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan lancar dan semuanya berperan aktif sehingga suasana pembelajaran kita lebih menarik ya, lebih interaktif. Untuk hari ini kita masih ada waktu 5 menit lagi ya. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita mengakhiri, Pak Sondi memberikan link ya. Tadi sudah Bapak bagikan juga link untuk mengerjakan post-test. Kalau mau di-scan boleh, QR code-nya menggunakan HP mengerjakannya. Nah, ini adalah post-test terakhir kita ya. Di dalam bab 1, saya harap hasil post-testnya semakin meningkat dari post-test sebelumnya ya. Ya, kelihatannya sudah masuk semuanya anak-anak ya. Mayoritas sudah menguasai materi pada sore hari ini. Rata-rata nilainya adalah 98. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Sondi ingin menginformasikan kembali. Jangan lupa kalian bisa mengunggah LKPD-nya ya nanti melalui Google Classroom. Kemudian karena ini adalah materi terakhir pada bab 1, berarti pertemuan selanjutnya adalah kita akan ulangan harian ya, pertumbuhan dan perkembangan. Silakan kalian mempelajari kembali materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak ada. Tidak ada. Oke, baik, tidak ada ya. Baik, setelah ini kita akan tutup dengan doa kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Baik, kita berdoa mengikuti kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Alex, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan. Hari ini saya tutup ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.